Kan kita bawa carrier ya. Carrier itu keseret tap. Anjir. Keseret, jadi ada yang nyeret keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indonesian Hiker Dream. Baik lagi sama gue Nadia. Gue Epek. Buat sobat hikers yang belum subscribe channel kita, silahkan di subscribe dan jangan lupa kasih like bila kalian suka, di share bila bermanfaat, dan jangan lupa berkomentar, berikan komentar kalian buat kebaikan channel kita. Ini ada dingin ya? Ya, kita ada di tengah-tengah hujan tipis-tipis dan angin. Oke teman-teman, jangan lupa follow akun Instagram kami di hiker.id, kemudian akun IG saya sendiri di mendawangi_outdoor_gear dan ya. Dan di Instagram gue @jasnadia.td, juga Instagramnya Bang Iwan Rusa Hitam 83. Dan kebetulan kita juga ada grup ya di WA ya, di Sobat Hiker. Mungkin linknya nanti ada di bawah ini. Dan juga kita lagi ada launching kaos ya Bang ya. Ya, siap. Launching kaos buat sobat hikers, bahannya bagus, adem. Selama persediaan masker masih ada, dapat gratis Bang. Sekarang masih ada ya. Masih ada. Oke, mungkin di story kami ini gue mau sedikit cerita tentang survei kegiatan waktu di Makalah. Survei kegiatan waktu di Makalah maksudnya? Ya, kadang-kadang kalau kita mau ada pendidikan lapangan kan, ada tim-tim yang survei di lapangan untuk nyiapin materinya seperti apa, terus jalur yang ditempuh seperti apa, terus medan temunya seperti apa, waktu, tempat dan sebagainya lah yang kita mau buat nih siswa ini untuk jadi apa gitu, di angkatan dari ini. Dan kebetulan tahun-tahun di awal gue lagi ekspansi di dua sisi, mountaineering dan jadi teman-teman, jadi kalau sebelum materi navigasi di Geger Bentang itu enaknya kita bisa kalibrasi dulu di altimeter. Jadi untuk kalibrasi altimeter itu bisa di laut di 0. Itu alatnya apa Bang? Kayak gimana? Altimeter. Iya, oh enggak, maksudnya lu digital apa gimana? Altimeter kita pakai yang manual. Oh, pakai yang manual. Gua kan di zaman gua udah nggak kenal itu, Bang. Kenalnya yang ada mereknya. Iya. Oke, Lanjut ya. Jadi sebelum pergerakan kita setting dulu atau sebutannya kalibrasi ketinggian di Wisma Pramuka. Jadi untuk kalibrasi lu bisa ada 3 tempat ya. Lu bisa di laut di 0 mdpl, lu bisa di stasiun kereta, biasanya ada titik ketinggian, atau yang paling gampang itu di Wisma Pramuka. Soalnya di peta kita pakai peta AMS tahun 61, nah kita ada titik ketinggian di Wisma Pramuka. Waktu itu lu pakai peta itu waktu itu. Ya, kita udah mulai kalibrasi, kemudian lanjut setting di 4 karpak di Geger Bentang. Siap. Waktu itu pernah dijelasin sama Mbak ya di materi navigasi darat, itu karpak itu adalah yang kotak-kotak di peta. Jadi kita pakai 4 karpak, settingannya adalah Geger Bentang nembusin ke arah jalur Gunung Gede. Jadi kita main segitiga gitu kan, jadi main orienteering untuk pendalaman materi. Nah singkat cerita, mulailah kita dari Wisma Pemuda, setelah kalibrasi masuk ke titik floating pertama di puncak Geger Bentang di 2044. Jadi dari situ kan yang namanya kita persiapan, lu mesti tadi yang pertama gue bilang lu kalibrasi dulu, kemudian lu setting area di 4 karpak, kemudian lu gambar segitiga jalur lintasan orientasi medan, orientasi lapangan maksudnya. Jadi titik awal tadi gue bilang di 2044. Dari situ jalan ke atas sedikit, terus kemudian kita plotting kita nentuin koordinat, kemudian hajar lanjut potong ke arah
jalur gede melintasi Ciberem. Jatuhnya lu open grid berarti itu. Bisa dibilang apa sih? Ngomong aja iya. Sangat. Lanjut. Oke. Lanjut. Oke, jadi gue lanjut ya. Tadi gue mulai dari Geger Bentang, dari puncak Geger Bentang 2044. Setelah itu gue kalibrasi, benar nggak sih di situ ketinggiannya 2044? Jadi kalibrasi itu lu harus sering-sering. Jadi setiap lu melihat satu titik ketinggian, sering-seringlah lu buka altimeter untuk menyamakan titik ketinggian. Gitu, Nat. Iya. Jadi begitu gue udah sampai jalan nih, sampai agak jauh di lintasan itu, kan gue potong ke kiri nih. Target awal tuh yang tadi gue bilang ya, target awal itu menembusin lintasan dari Gede untuk sampai ke Ciberem. Nah, udah gitu, ternyata begitu mau jalan tuh hujan, Nat. Hujan Nah, deras. hujan Badai. deras, akhirnya kita paksa untuk, bukan paksa sih, kita putusin untuk berhenti. Nah, kita ngebivak nih, Nat, sana, Nat. Lu bayangin ya, bertiga, udah bukan di jalur, lu bikin bivak doang. Jadi lereng tuh gini. Ya, sambil nunggu hujan berhenti. Nggak lama, kan si siapa, si Wandi ya, Wandi. Nih, sorry, bukan Wandi. Lagi-lagi bukan Wandi Medan ya. Tahu. Oke. Jadi begitu kita camp di situ, Wandi ngomong gitu, Pak, ini lu lihat deh di pohon. Akhirnya gue turun ke bawah. Kan kita kan udah di lintasan Geger Bentang itu, kita turun ke bawah kan, turun ke bawah dikit. Nah, ternyata di situ ada 3 gores, set gitu, bekas cakaran. Cakaran. Ya, bekas cakaran. Terus kita lihat-lihatan. Ini kayaknya areal ini nih, areal vegetasi Panthera gitu. Terus si Ucok bilang, Panthera kan adanya di sebelah Bintana gitu. Nggak mungkin lah Panthera di sini. Ya udahlah, mungkin bukan Panthera kali ya. Akhirnya udah tuh. Nah, begitu bivak udah selesai nih, hujan udah berhenti, kita mutusin lagi turun ke bawah. Nah, itu kondisi sekitar jam berapa ya? Jam 2 siang ya kalau nggak salah ya. Udah lama, begitu turun, bukan si Ucok, maaf, si Encim. Encim. Iya. Gua ralat namanya Encim, bukan si Ucok. Nah, udah gitu, si Encim tiba-tiba diem. Terus dia ngeliat kayak ada apa, pergerakan sebelah kanan tuh, kayak ada pergerakan goyang kan gitu. Pek, tahan dulu, Pek. Kayaknya ada yang gerak-gerak tuh di depan gitu. Terus akhirnya, lu jangan halu lu ya. Lagian juga Tapi terang kan kondisi walaupun hujan. terang, maksudnya ya kayak gini. Kabut-kabut tipis gitu. Kabut tebel, bukan tipis lagi. Oh, tebel ya. Jadi begitu ada gerakan gitu, dia langsung diem kan. Terus udah gitu, Encim kan terdiam saat gitu ya. Dia agak ini juga sih, agak Panik worried. gitu? Nggak panik sih, enggak. Agak kaget gitu Ya, ya. kita mah nggak pernah panik sih ya, cuma khawatir doang sih. Oke. Jadi dari awal udah ngeliat goresan cakaran itu Panthera. Terus ya kita bertiga kan, kita sama-sama bawa golok tebas. Nah, jadi nggak ada rasa ketakutan lah di situ kan. Karena lu selalu safety prosedur ya. Ya minimalis. Minimalis safety prosedur. Ya. Soalnya kalau Ada ya? ya kayak tenda sama flysheet itu kan beda kan. Berarti kalau buat pergerakan lapangan kan kita nggak mungkin masukin tenda. Jadi bicaranya itu minimalis pergerakan. Siap. Udah gitu. Lanjut. Begitu dia kaget kan ada gerakan gitu. Tiba-tiba si Wandi kan, si Encim ngeliat pohon goyang sak gitu kan. Dia tahan Pek, terus dia diem. Terus gue diem, gue lanjut golok. Kayak ada pergerakan kata si Wandi, kata si Encim kan. Tiba-tiba si Wandi diem, terpaku mukanya, bengong. Kayak gitu kan. Terus Nggak tahu di belakang ada lagi. Dia diem. ada suara. Enggak, jadi benar-benar itu kumbang. Macan kumbang. Ya, lu pernah lihat anak sapi? Iya, tahu. Anaknya Segede sapi gitu. ya. Anjir. Nah, itu dia terpaku diam. Si kumbangnya juga diam gitu. Jadi mereka tuh tatap-tatapan. Jadi begitu akhirnya gue tepakan begitu. Wan, tuh gue nengok, dah. langsung golok puk. Kita tuh ada kali 15 detik diem ya. Si Pantheranya juga si Pantera ya? Panteranya Pantera di diem juga. sebelah kanan tuh ngegerem, diem.
tiba-tiba si Incim juga diam. Ternyata yang Pantera lewat itu dia loncat di pohon yang sebelah. Loncat jadi, ke pohon? Iya, jadi di belakang ada, di depan ada. Oh, ada 2. Ada 2. Nggak sempat moto loh. Ini Kondisi survei bro, survei nggak ada Ini foto-foto. lagi speechless, lagi ini ya, apa kaget ya? Oke. Tapi lu gua- jarang banget lu dapat kayak gitu. Terus Gua nggak sekali 2 kali ya nemu kayak gini gitu. Cuma biasa kan mereka cuma lewat terus diam terus masuk lagi gitu kan. Kalau nggak selebatan. Tapi ini diem natap kita bertiga. sambil gereng lagi. Jadi gua mau Wandi natap ke sana, si Incim natap ke sana. Lu tahu, Oke. lu tahu perasaannya gimana itu? Di dengkul tuh megangin golok tuh begini. Anjir. Ya ibaratnya teman-teman ya, nggak maksudnya lu tahu tentang apa sih vegetasi apa koloni. Kita kan belajar namanya botani dan zoologi praktis ya. Kita mengenal sifat-sifat karakter kumbang hitam atau segala macam kan. Jadi walaupun kita tahu mereka nggak menyerang kita, cuma manusiawi tetap takut. Nah, itu berarti maksudnya saat ketemu kayak gitu yang lu pertama lakukan adalah lu cuman diem. Nah, Iya. setelah sampai dia pergi. itu bukan yang kita lakukan. Nah, Kita emang refleks kayak gitu refleks ya? Refleks kayak gitu. Refleksnya itu kaki tuh kayak nancep di ini di tanah. Terus istilahnya tebing goyang gitu kan. Dengkul yang goyang. Itu akhirnya maksudnya sampai si macannya pergi gitu. Jadi ada sepersekian detik ya dia diam, si Incim diam, terus golak emang agak bergetar gitu kan. Nggak lama dia ngegerem, nah itu kita udah kayak gimana sih itu kalau lu pernah digonggong anjing nggak atau Iya, anjing pernah. ger gitu kan? Itu Jangan anjing ngomong ya. gue pernah gitu anjing bang. Pernah bang gue. Terus di kampung ya. Ya ini di tengah hutan. Lu dihadapin jaraknya nggak terlalu jauh kan. Iya. Tapi Terus? tapi akhirnya ya udah kita akhirnya terpaku diam sampai akhirnya tuh macan tuh lompat pergi. Pergi. Oke. Lanjut. Terus Setelah itu udah kita duduk kita ngerokok. Itu nggak ada. Lu tahu musuhan? lu ngapain? Lu ngapain malah duduk Nggak ada pembicaraan pada hari itu ya. Ngapain? Itu hening ya. Kita tuh ngerokok sebat gitu kan. Terus Itu rencana mau lanjutin kemana? lanjutin ke lintasan jalur. Jadi kan yang kalau kita open grid itu kan kita nggak bicara jalur ya, kita bicara apa sudut. Jadi kita bergerak di 90 derajat atau bergerak di 30 derajat gitu. Bahasanya gitu. Ya setelah udah tuh setelah agak tenangan akhirnya mulai tuh si Wandi. Oke, kita lanjut aja. Ya udah, bener nggak lanjut nih? Ini soalnya bukan 1, ini 2. Berarti ini udah masuk koloni. Betul. Terus akhirnya udah tuh masih diem aja. Mana bro, lanjut gak? Masih tanya. Masih kita saling bertanya kan, lanjut gak? Ya udah lanjut aja deh. Akhirnya kita lanjut. Gitu lanjut. Sekitar akhirnya kita jadi lama ya. Jadi begitu sampai turun ke bawah di vegetasi Kaliandra. Jadi kalau misalnya enaknya kalau main navigasi tuh komunikasinya gitu ya, ada vegetasi Honje, vegetasi Kaliandra, vegetasi Cantigi gitu ya bahasanya. Jadi untuk apa sih ngasih informasi di ketinggian berapa ya gitu. Jadi misalnya kalau kita bicara Honje berarti di ketinggian 1800 atau berapa gitu kan. Jadi nggak terlalu, berarti kalau kita udah bicara vegetasi Cantigi berarti itu udah mendekati puncak atau bahkan tuh di puncak gitu kan bahasanya kan. Jadi begitu kita ngelanjutin perjalanan, hujan lagi. Hujan, ternyata hujannya bukan hujan kondan lagi ya. Dan deras bener-bener. Hujan deras gede. Akhirnya karena lagi? kepikiran enggak. Karena kepikiran tadi, takaran. Yakin lo mau bivak. Kayaknya lanjut aja deh gue. Mendingan lanjut ya, anjir. Akhirnya kita bertiga sepakat yang mutusin lanjut gitu. Lanjut. Dan emang nggak ada yang mau berhenti gitu loh. Masih Refleks jalan. kayak langsung Iya. kuat gitu loh ya. Dan itu turunan terjal kayak gini ya, dan bukan di jalur. Lu tahu kan kalau nerabas itu kan itu rapet, bener rapet. Terus kita jalan sampailah di depan kita tuh sungai. Akhirnya kita dapat kepotong sama sungai Cikundul. Sungai Cikundul. Oke. Aliran sungai. Ya, aliran sungai Cikundul. Oke. Nah, Lu tetap lanjut. enggak, begitu sampai Cikundul itu baru memasang tali, tiba-tiba kabut tebal kan. Ternyata ngeliat jam tuh udah 5:30 Nat. Oh. Udah agak gelap berarti ya?
udah agak gelap. Udah gitu hujan masih nggak berhenti kan. Akhirnya sepakat nih gimana nih, kita mau nyebrang atau enggak? Udah seberangin aja deh. Yakin kita mau seberangin, kita nggak camp dulu sini. Lu tau lah tadi. Akhirnya Pilihannya antara dua nih, stay di situ apa lu seberang? Pantera atau lu nyebrangin sungai gitu kan. Yang penting udah nyebrangin Sungai Cikundul karena kenapa tuh Pantera ada di situ kan? Kemungkinannya kalau itu bukan tempatnya koloni, dia minum nanti situ. Iya, benar. Karena di sungai itu kan. Jadi kalau misalnya kita camp, jadi kalau misalnya kita ngebivak, ya otomatis pertemuan berikutnya kan akan terjadi gitu kan. Nah, akhirnya udah tuh kita cukupin untuk apa? Kita sepakatin untuk ngelewatin, bintasin. Siap. Nah, begitu mau pasang kan udah pasang tali Bentar dong sebelum lanjut, aku penasaran sama tuh sungai. Lu seberangin semana tuh sungainya? Sungai Cikundul lebar banget. Lebar. Panjang. Lebarnya Tapi dalam nggak gitu dalam lah ya. Selutut. Gua belum cek, waktu itu gua belum cek. Oh, oke. Terus lanjut. Akhirnya sepakat untuk nyebrangin tuh sungai. Nah, begitu mau masang itu kan tambatan. Kan kalau kita belum itu ya, belum kasih materi tentang penyeberangan basah ya. Iya, belum. Jadi sedikit ini aja info, kalau lo menyeberangi sungai kan lo mesti bikin kayak kemarin yang simpul, kita bikin simpul kambing atau apa kan di pohon. Kemudian satu orang simpul lagi di sini, lo pasang tali, kita bawa tali kermantel. Nah, kemudian dibilai nyebrangin ke seberang satu orang. Kalau udah di seberang baru lo pasang tambatan lagi, jadi tali udah tegang. Baru lo tinggal ngelewatin orang kedua pakai karabiner. Tek, karabiner di tali, lo tinggal jalan. Jadi yang bertugas orang pertama untuk menyeberangi sungai adalah encim. Nah, begitu dia masang tambatan di badannya, dia turun, dia kepleset karena kondisi hujan dan arus deras kan. Dia kegelincir ke bawah arus dan untungnya safety ya. Makanya tadi gue bilang safety prosedur untuk penyeberangan basah adalah pasang tambatan dulu di awal gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya ke bawah pun lo akan ketahan. Nah, encim tuh ketahan di pegangan batu, akhirnya kita tarik lagi. Terlalu deras bro arusnya, akhirnya balik lagi, tek. Terus karena ya kalau kita lanjutin yang namanya pergerakan navigasi itu kan begitu kita ketemu senja ya, binatang senja gitu ya, tandanya begitu, tandanya selain dari jam atau terbenamnya matahari. Biasanya kalau jam kan jam 5 gitu kan bahasanya. Terus yang paling enak adalah binatang senja. Jadi kalau udah bunyi serangga itu yang gitu. Nah, itu udah lu harus camp lah bahasanya gitu. Sip. Kita tahu kalau udah itu bunyi, itu tandanya kita camp. Nah, akhirnya begitu dia kepleset itu dan kita tarik, bunyi itu serangga itu kan, jadi kita nggak mungkin nih kita seberangin nih, karena kita nyebrang pun nanti akan kena malam juga di sana. Oke. Dan kita balik pun ke atas, itu kan tanahnya udah terlalu apa sih, hujan ya. Jadi kayak gembur-gembur gitu deh. Jadi lu kalau naik ke atas lagi tuh pasti lu akan kepleset lagi ke bawah gitu kan. Ngerasain lah gua kemarin. Oke. Pemiringan juga terjal kan. Iya. Sementara ada dua hal yang kita pikirin untuk balik lagi kan, untuk balik lagi ke atau cari tempat yang agak rata di seberang sungai. Yang pertama lu akan ketemu dengan Pantera itu tadi. Iya. Yang kedua, kita nggak bisa lagi ngelewatin ke atas. Baik. Akhirnya mau nggak mau kita stay di situ. Jadi lu bayangin ya, Stay arus di pinggiran sungai di itu. pinggiran sungai. Di pinggiran sungai itu, jadi kita ngambil jarak tuh sekitar 1,5 meter lah. 1,5 meter. Oke. Kita balik, kita udah susah payah ya, karena nyari tempat di dekat-dekat itu udah susah banget kan. Di kemiringan. Ngomong yang lu pikirin apa tuh bang? Ya nggak ada. Intinya gue harus bivak. Iya terus. Cuma ya pikirannya gitu aja, maksudnya kemungkinan kita akan bertemu lagi sama si Pantera. Cuma kan nggak mungkin juga untuk dilewatin. Jadi cuma dua, antara kita jalan malam terus keseret arus di sungai, atau kita bertemu Pantera. Lu lebih milih yang mana gitu? Iya. Kenapa gua nanya apa yang lu pikirin? Karena ini masuknya ke mental bang. Mental, maksudnya kenapa? Ya maksudnya saat kita itu kan situasi itu yang diajar mental bang. Iya. Iya nggak sih? Iya, cuma makanya pertimbangannya adalah tadi proskosnya lebih bahaya mana antara Siap. lu melewati sungai dengan kondisi hujan deras, kemudian
kondisi udah malam, Betul. udah mendekati malam, atau lo bivak di situ di antara pantera. Cuma kan kemungkinan pantera untuk turun kan masih berapa persen kan? Iya betul. Jadi akhirnya udah gitu kita bertiga, 3 lawan 2 Nat. Kayaknya gede ya, kayaknya. Oke. Dan kita balik lagi mikirin, kita ingat-ingat lagi tentang pantera. Pantera itu tidak akan menyerang manusia karena dia nyium bau manusia radius berapa meter dia akan menyingkir. Karena kalau kita coba tekenin ke teman-teman junior di bawah itu, bau pantera itu adalah seperti orang kampung. Baca kalau dia bertemu sosok jenis yang baru, dia akan malu dan rendah diri dan melipir gitu kan. Oke. Jadi nggak ada istilahnya tuh pendaki gunung dimakan pantera gitu. Nggak ada ya? Jadi lo nggak perlu takut untuk bahwa serangan pantera itu bakal bikin lo mati gitu. Oke. Kecuali ada 2 kemungkinan, kecuali dia punya anak, ya dia melindungi merasa terserang. Oh iya. Yang kedua mungkin pantera Yang jadi-jadian. Tapi kita sepakat pada waktu itu kita nggak suatu hal yang tabu untuk masalah itu ya pada waktu itu ya. Oke. Jadi akhirnya kita sepakat untuk camp di pinggir sungai Nat. Camp. Iya, bivak. Gue tanya camp. Bivak. Oke. Jadi kalau camp itu kan berarti kan kita Pakai beristirahat gitu. Beristirahat tuh ada 2, apakah pakai tenda atau pakai bivak. Tapi kalau gue orang awam bilang camp itu pasti buka tenda. Lanjut. Camping gitu ya. Jadi akhirnya udah gitu di kemiringan itu kita nggak dapet tempat yang rata untuk istirahat. Jadi bivak itu seadanya. Yang penting kita bisa stay lah. Bisa istirahat. Udah gitu sepakat di si Wandi itu pasang pustil. Jadi masing-masing itu pasang pustil. Jadi istilah pustil itu maksudnya adalah tambatan ke pohon. Jadi setiap orang tuh pasang tambatan engkor di badan, kemudian pasang tambatan di pohon dan saling terhubung. Itu pakai webbing apa pakai karmantel? Pakai webbing. Pakai webbing. Iya, kita pakai webbing, pakai karabiner, pasang. Soalnya kenapa gitu kan? Karena jarak dari kita camp sama sungai itu cuma 1,5 meter Nat. 1,5 meter semana sih, itu nggak terlalu jauh gitu. Nggak terlalu jauh sih. Nggak terlalu jauh kan? Soalnya kalau kita mau naik lagi ke atas itu terjal banget, nggak mungkin kita balik untuk nyari tempat juga, nggak mungkin juga gitu. Iya. Akhirnya pasang pustil tambatan, terus gue jalan ke bibir sungai, gue tancap golok tebas di sana, tep gitu kan. Jadi itu sih buat tanda sebenarnya kan. Jadi begitu gue tancepin itu gagang tuh masih kelihatan. Siap. Begitu gue balik, gue pasang pustil, kan terus gue bivak. Jadi masing-masing tuh nggak ada yang bisa rebahan ya, cuma duduk doang nyender di pohon kan, pohon-pohon kecil. Akhirnya itu kondisi masih hujan ya, hujan gede, terus aliran sungai deras. Sampai sekitar jam 8 malam kita masih ngopi, itu golok gue udah nggak kelihatan. Golok lu nggak kelihatan. Gue center lagi. Jadi saking derasnya air, nggak hujan masih nggak berhenti, itu Golok lu nggak ada. udah kependem. Jadi ternyata lintasan air sungai itu udah 1 langkah depan kita. Anjay. Lu bayangin ya. Serem coy. Akhirnya kita cuma duduk nongkrong begini, bakar rokok sambil ngeliatin air, terus nancupin golok lagi gini kan. Terus apa yang lu pikirin bang? Nggak ada bertiga. Cuma ngeliatin air aja, jangan sampai kena bandang kan. Tapi kita udah safety untuk pasang pusil kan. Akhirnya sepakat kita bikin tiket per 3 jam gantian. Jadi gue dulu nih, gue ngambil inisiatif, gue duluan gitu kan. Karena kalau misalnya gue belakangan jam 2 malam gitu. Anjir, masih mikir kayak gitu. Oke. Gue mendingan dari jam 10 sampai jam 1. Daripada dari jam 1 sampai jam 3 kan. Parah lu. Terus. Akhirnya udah pasang golok tebas, markering yang kedua untuk ngelihat batas tinggi debit air kan. Jadi kondisi terakhir adalah golok tebas gue yang buat markering di yang awal itu udah nggak kelihatan. Terus gue tancap lagi golok tebas yang kedua untuk markering yang kedua. Sementara jarak debit air, aliran air itu kurang lebih 1 langkah depan gue. Jadi malam itu ya kita tuh ngeliatin arus air itu aja gitu. Jangan sampai kalau arus itu udah nyampe ke sini ya kita harus siap-siap. Tapi suaranya seru banget tuh sih pasti bang. Pasti banget. Di kuping itu gitu kan. Sementara masih kepikiran dengan pantera yang tadi. Terus ya suasananya sih emang
nggak seperti biasanya gitu ya bertiga ya. Biasa ngobrol bercanda, ini nggak pada skut. Terus akhirnya gue bagian pertama gue kan mereka pada rebahan. Tapi sebenarnya nih anak berdua nggak ada yang tidur, Nat. Nggak ada. Nggak ada yang tidur. Akhirnya udah gitu diam. Gak lama gantian nih. Yang kedua si Encim. Nah, Encim itu apa jaga, gue rebahan kan, gue rebahan mau mandi. Terus gak lama bunyi lagi, Nat. Kesuk gitu kan. Mirip suara yang tadi. Mirip suara yang itu kan. Itu akhirnya gue mau Wandi bangun, ngambil blok tebas kan. Tapi nggak ngambil, lucunya apa? Lu ngambil blok tebas tapi bukan ngeliat ke belakang, tapi merapat. Akhirnya Cim, apa sih? Kan Cim jaga kan. Si Cim juga udah mau nyabut blok tebas yang buat jaga kan, yang buat jaga air gitu kan. Jadi saling megang tuh, Cim megang, gue megang begini sama Wandi dan kita merapat. Terus bunyi itu sok gitu kan. Jadi ada apa sih? Ada suara apa tarikan. Dan yang lucunya lagi apa? Kan kita bawa keril ya. Keril itu keseret tap. Keseret, jadi ada yang nyeret keluar. Nah, ini Kenapa pikiran gua kemana-mana ya? Yakin itu si Pantera. keseret trek pelan-pelan nih. Jadi kita merapat nih ya. Kita merapat bertiga tuh saling debat-debat sampai megang golok tebas. Sementara kita ngeliatin itu keril ditarik pelan-pelan. Nggak ada yang ngomong ekspresi. Nggak ada ekspresi pada waktu itu ya. Pikiran gue jadi kayak bukan Pantera yang narik ke tas. Serius ya, kayak siapa yang narik? Nggak ketahuan. Akhirnya begitu ditarik pelan-pelan kan sampai keril itu keluar bivak. Terus nggak lama udah tuh ada bunyi apa kayak apa sih, kayak ada lompat gitu kan, puk gitu kan. Akhirnya udah kita Pantera bro, kumbang. Iya bro, iya bro. Akhirnya udah tuh, akhirnya yang tadinya gantian kan malam itu nggak ada yang tidur. Siap ya, oke. Akhirnya nggak cerita, udah apa? Nggak ada, pokoknya kita nggak ada yang berani keluar. Oh, jadi intinya nggak ketahuan itu bener si Pantera apa bukan? Nggak tahu, itu nggak tahu. Pokoknya kita nggak ada yang berani keluar, cuma kita dengar itu keril diseret sampai lewatin bivak dan kita dengar kayak bunyi lompatan dan ada sedikit gerum gitu. Ngeram lah ya, ngeram. Cuma kan apakah itu Pantera atau enggak kan masih ketutup sama itu yang aliran sungai. Iya. Zzz, gitu kan. Jadi suaranya juga nggak gitu jelas. Cuma kita ngeliat bertiga itu keril keluar. Oke. Terus? Akhirnya malam itu udah tuh standby semua, nggak ada yang tidur dan nggak ada yang ngomong. Gue penasaran apa dalam pikiran tuh temen lu. terus. Akhirnya udah gitu, udah nih, udah agak terangan, keluar kan. Begitu keluar emang ternyata keril itu sobek di apa? Sobek di belakang, itunya putus, yang tali ininya sebelah sini putus. Tali yang buat adjust ini ya? Yang buat apa sih namanya? Kencengin? Iya. Yang buat kencengin. Akhirnya udah, terus ada sedikit logisnya yang kececer-cecer kan. Akhirnya keluar, udah tuh nggak ada ngomong kan. Apakah ini Pantera atau enggak, kita nggak tahu. Cuma akhirnya packing, terus kemudian lanjut nyebrangin sungai. Nah, udah nyebrangin sungai, satu Encim nyebrang. Terus gue nyebrang, Wandi nyebrang, kita lupa, kita nggak pasang simbol pas. Ya Jadi lu tinggal dong. yang lepas siapa bro? Ya ampun. Akhirnya Wandi turun lagi, balik lagi. Astaga. Soalnya kita masih sekut, Nat. Asli semua masih sekut di situ. Masih kepikiran. Si Wandi mau maunya itu. Iya, mau nggak mau lah gitu. Oke, baiklah. Soalnya kan si yang masang Encim kan. Sementara kan gue kan yang tengah. Akhirnya Wandi udah luan. Oke. Ya udah. Akhirnya Wandi balik lagi ke sana, terus dilepas, baru kita bilai. Oke. Jadi nggak pakai simbol lepas. Tapi dia lepas, dia taruh di tambatan di badan. Nah, kita bilai, kita tarik dari seberang. Oke, good. Nah, begitu tarik dari seberang, udah tuh sepakat. Ini gimana nih survei kali ini, kita lanjut nggak? Sepertinya kalau udah sampai bawah kita nggak usah ambil koordinat yang kedua, kita langsung turun aja deh. Itu kata siapa? Si Encim. Kata si Jim. Lah kenapa turun, Cim? Berarti dari harusnya kan kita sampai Ciberem tuh, kita ngambil lagi ke Hanyawarak, Nat, motong lagi ke Hanyawarak. Dari Hanyawarak motong lagi, balik lagi ke hutan pinus. Jadi segitiga gitu kan. Tapi akhirnya pada waktu itu debat tuh. Ya bro, ini kan waktu kita masih banyak gitu kan.
Jadi kita harus dari Ciberem lanjut lagi. Tapi lu tau lah. Berarti sebenarnya Kayaknya kita balik aja gitu kan. Itu debat tuh gue bertiga tuh antara lanjut untuk titik koordinat kedua atau langsung turun lanjutin ke survei berikutnya. Tapi lu sendiri waktu itu maunya lanjut. Yang lain maunya Gue turun. sih maunya lanjut. Yang dua-duanya mau turun, temen lu. Akhirnya kita voting, Nat. Oh. Ya udah deh, kalau gitu gue juga nggak bisa nentuin. Kita voting aja deh, apakah kita turun atau kita lanjut yang kedua. Kalau lu tanya gue maunya lanjut. Akhirnya voting. Siapa yang mau lanjut? Kasian banget. Oke, nggak usah diterusin gue. Kita turun. Ya, turun ya. Akhirnya kita turun. Sampai sampai mau ke Ciberem. Itu kan suasana rame ya. Kita dari semak-semak ya. Sampai dari semak-semak itu agak nerabas sedikit. Ada ibu-ibu tuh sampai kaget gitu. Kaget Masya Allah gitu. Itu ibu di mana? Yang lagi ini, yang Jualan? lagi bukan. Ada acara tadabur alam kalau nggak salah ya, dari majelis mana gitu kan. Rame tuh ibu-ibu semua pakai kerudung Lu kan. bawa gini lagi, bawa Tramontina lagi. Bawa Tramontina, lagi buka ini kan dikit yang di semak-semak yang batu dekat ujung, tujuannya ujung. Nah, ibu itu sampai kaget kan, Masya Allah gitu. Muka ini lagi ya. Kau lihat dua di sini, si Wandi, si Incim. Maaf. Akhirnya masukin lagi kan. Gua kalau jadi ibu itu sumpah. Dan emang kondisinya lagi rame, Ciberem memang nggak pernah sepi kan. Betul. Rame banget orang gitu kan. Terus? Akhirnya udah duduk di situ sambil ngeliatin, sambil mikirin yang kemarin kan, kejadian kemarin kan. Gila enak banget di sini ya. Sementara kita satu malam Menderita ya. menderita. Akhirnya udah habis sudah itu sepakat turun. Tapi bete sih gue sebenarnya sih. Karena kita ngelanjut. Akhirnya turun lewat Ciberem sampai apa namanya? Bukan Sungai Air Panas, apa sih namanya? Itu danau sampai Telaga Biru. Telaga Biru. Turun sampai Telaga Biru. Nah, akhirnya kita bebat lagi dari Telaga Biru di belakang pos, itu turun lewat jalur itu. Oke. Sampai turun ke Padang Golep. Oke. Jadi apa yang bisa dipetik dari perjalanan ini? Jadi yang pertama adalah tadi ya kalibrasi. Kalau main navigasi itu lo banyak yang bahasa-bahasa apa yang masih lu pelajarin, nggak cuma orientering, section segala macam. Contohnya kayak tadi gitu kan, altimeter lu kalibrasi, kemudian lu main jalan sudut gitu kan. Jadi tidak jalan di jalur, tapi jalurnya adalah jalan based on sudut atau azimut bahasanya gitu. Iya, sip. Kemudian yang kedua, pergerakan di lapangan itu karena yang tadi gue bilang ini tuh bukan sekedar yang main-main gitu kan. Jadi bahaya resiko di lapangan itu udah pasti ada, kayak tadi yang pantera. Betul. Kemudian arus deras sungai. Terus bagaimana kalau misalnya lu dalam perjalanan lu tuh ditempa hujan yang deras, Simpul juga tadi simpul tambatan. Jadi itu penting banget ya. Makanya kita ada yang namanya yang kemarin 13 materi dasar. Itu gue jadi teringat ini omongannya Bang Be. Masalah lu kalau ke gunung itu mau petualang atau mau wisata alam? Iya, kalau wisata alam ya pakai pemandu gunung Bang, seperti Anda dan Rusa Hitam. Itu yang sertifikat ya. Yang tersertifikasi, yang terlisensi. Iya, yang terlisensi. Jangan yang nggak lisensi. Iya. Kalau nggak lisensi kan nanti malah barbar, malah bingung. Betul. Ya kayak gitulah Sobat Hikers. Kalau ini pelajaran materi pendakian itu ya itu banyak dan pentingnya itu tadi balik lagi, maksudnya kalau kita ya, situasi alam tuh nggak bisa ditebak ya, kayak gitu-gitu tuh nggak bisa ditebak ya. Itu pentingnya kita pergi ke gunung ya pakai pemandu gunung yang bersertifikat, yang punya sertifikat yang sudah memang dia bisa malah memandu kita gitu. Ya kalau kita mau sendiri ya harus belajar navigasi darat, tali temali, dan masih banyak lagi. Tapi minimal banget kita tuh mesti safety prosedur, itu yang paling penting ya Bang ya. Iya. Yang maksudnya paling basicnya lah safety prosedur dalam pendakian akan beda sama safety prosedur dalam bermain orientering. Pastinya beda. Cuma basicnya ya tetap lu hajar di safety prosedur pendakian. Gitu. Buat Sobat Hikers yang kayak pengen penasaran, maksudnya pertanyaan-pertanyaan kalian lah seputar pendakian, seputar
survival, seputar apapun yang kalian penasaran, itu boleh komen, boleh tanya gitu kan. Nanti kita bahas di video-video kita selanjutnya gitu ya Bang ya. Oke. Kadang kita tuh mau kasih materi sebenarnya banyak gitu. Cuman kita tuh pengennya sebenarnya datangnya dari Sobat Hikers ya Bang ya. Jadi biar kita juga enak gitu kan. Sobat Hikers bertanya kita menjawab. Cielah. Dari gue gitu aja. Mungkin next kita akan tetap masukin yang 13 materi dasar ya. Iya dong, harus Dan ada dong. praktek-praktek di lapangan nantinya. Iya, siap. Siap. Oke, buat Sobat Hikers, terima kasih sudah nonton kita, sudah menyaksikan kita. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka, di-share bila banyak manfaatnya, dan berikan komentar-komentar kalian buat perbaikan channel kita. Jangan lupa buat Sobat Hikers yang belum subscribe channel kita, silakan di-subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Ting! Jangan lupa teman-teman juga follow akun Instagram kami di hikerjune.id, kemudian Mandalwangi Outdoor Gear, dan justnadia.td. IG-nya Bang Iwan, Rusa Hitam 83. Oke, siap. Oke, salam Lestari Rimba Alam Raya.